Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu penemuan jenazah perempuan di septic tank ya teman-teman. Ini perempuannya pada waktu itu dikabarkan masih dalam keadaan hamil 6 bulan. Seperti apa kisahnya dan siapakah sebenarnya pelaku ini ya teman-teman? Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke TKP. Oke, sebelum kita memulai kronologinya, seperti biasa mohon maaf misalkan dalam penjelasan mungkin agak kurang jelas ataupun agak belibet ya teman-teman. Mohon untuk kritik dan sarannya tuliskan saja di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke kronologinya. Jadi pada waktu itu tanggal 8 Juni 2021 hari Selasa, di Riau itu digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan yang masih hamil di dalam septic tank teman-teman. Jadi korbannya ini bernama Siti Hamidah. Itu anak ke-8 dari 11 bersaudara. Sebelumnya Mbak Siti Hamidah ini merantau teman-teman dari Jawa Timur ke Riau pada waktu itu. Jadi Mbak Hamidah ini merantau dari Jawa Timur ke Riau bersama suaminya. Suami Mbak Hamidah ini suami yang kedua ya. Jadi sudah suami yang kedua. Rumah tangganya ini dikenal harmonis teman-teman oleh para tetangganya. Bahkan Mbak Hamidah ini dikenal sebagai seorang yang pendiam. Jadi pada waktu tinggal di rumah kontrakannya di Riau itu sama suami dan 3 anak dari suami pertamanya itu sangat harmonis sekali. Jadi tidak menandakan tanda-tanda keluarganya ini terlibat pertengkaran ataupun cekcok antara keduanya. Nah singkat cerita teman-teman, pada waktu itu pasangan suami istri ini ya, Mbak Hamidah sama suaminya itu terlibat pertengkaran. Entah apa yang mereka bicarakan ya teman-teman. Dan pertengkaran tersebut itu dilihat oleh kedua anak Mbak Hamidah. Pada waktu itu setelah rumah sepi karena suaminya ini sudah marah sekali, emosi, itu tersangka suaminya sendiri mendatangi istrinya pada waktu itu yang sedang berada di dapur setelah mereka ini bercekcok dan bertengkar panjang. Kemudian suaminya atau pelakunya ini ya itu langsung mohon maaf ini ya leher korban dan memitingnya pada waktu itu sampai Mbak Hamidah ini pada waktu itu sudah lemas sekali. Setelah Mbak Hamidah ini dalam kondisi lemas, dibawalah Mbak Hamidah ini ke dalam kamar oleh suaminya. Di dalam kamar karena Mbak Hamidah ini masih dalam kondisi bernyawa, ditutuplah bantal oleh suaminya ini teman-teman. Sampai akhirnya Mbak Hamidah mengembuskan nafas terakhir di kamarnya. Nah, untuk menghilangkan jejak, ini awalnya suaminya ini menitipkan anak-anak ini ke bibinya. Setelah itu dia mengurus jenazah dari istrinya ini teman-teman. Dengan cara seperti apa? Suaminya ini menyuruh tukang yang biasa bekerja dengannya itu menggali septic tank atau membuat septic tank baru. Pada saat ditanya oleh pekerjanya ini untuk apa septic tank? Kan udah ada di samping rumah. Katanya septic tank yang di samping rumah itu rusak, mampet katanya. Jadi dia mau buat lagi. Dibuatlah oleh pekerjanya ini teman-teman. Dibuat septic tank baru, panjangnya ini 2 meter dan dalamnya 1,5 meter. Setelah itu suaminya ini menyuruh tukang yang membuat septic tank baru tersebut untuk pergi ke rumah saudaranya yang lain. Katanya dia juga membutuhkan jasa untuk pembuatan septic tank. Akhirnya pergilah tukang atau pekerjanya ini ke rumah saudaranya tersebut. Dan saat suaminya atau tersangka ini sendirian ya teman-teman, dia itu membawa jenazah Ibu Hamidah. Dia membawanya dan menguburkannya di septic tank yang baru saja dibuat oleh tukang tadi. Nah setelah dikubur ya jenazahnya, kemudian kan tukang tadi kan bingung, katanya disuruh di sana saudaranya juga membutuhkan bantuan, ternyata tidak. Akhirnya dia kembali ke rumah suaminya ini. Ketika kembali ke rumah tersebut ya, tukangnya ini bingung. Tanya ke suaminya Mbak Hamidah, loh ini tadi galian kenapa kok ditutup lagi? Nah suaminya Mbak Hamidah ini berkilah bahwa septic tank yang lama itu sudah jadi ini ditutup kembali. Ya percaya saja pada waktu itu tukangnya karena dia sudah bekerja lama dengan suaminya Mbak Hamidah. Setelah itu tidak ada kecurigaan sama sekali dari tukangnya. Akhirnya suaminya mulailah dengan rencana busuknya ini ya teman-teman, menghilangkan jejak
pembunuhannya. Jadi saat ditanya keluarga dari Mbak Hamidah, suaminya ini berkilah bahwa Mbak Hamidah ini menghilang. Nah, pinternya dari suaminya ini ya, dia ini bahkan ikut mencari loh teman-teman. Dia sudah mengabarkan bahwa istrinya hilang, dia juga ikut mencari pada waktu itu. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali. Bahkan pada waktu itu suaminya Mbak Hamidah ini sempat datang ke kakak Mbak Hamidah, kakak korban. Dia ini pada waktu itu bercerita tentang istrinya yang pergi dan meninggalkan rumah karena ada sedikit cekcok pada waktu sebelum pembunuhan itu ya. Jadi pada waktu itu suaminya ini ceritanya curhat ke kakak dari Mbak Hamidah. Suaminya ini bekerja sebagai serabutan ya teman-teman, serabutan di kebun sawit. Nah, semenjak Mbak Hamidah ini dikabarkan hilang, itu suaminya ini masih sempat tinggal di rumah kontrakan sampai 1 Juni 2021 sebelum penangkapannya ya. Karena tidak ada yang curiga dengan suaminya ini ya, jadi pembunuhannya masih belum terungkap ya. Pada waktu itu masih hilang Mbak Hamidah ini. Suaminya ini masih sempat ngopi-ngopi sama kakak korban dan lain sebagainya lah, melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampai akhirnya setelah tanggal 1 Juni 2021 suami dari Mbak Hamidah ini izin pamit teman-teman, akan pulang ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi itu kampung halamannya. Jadi sebelum pergi, dia ini menitipkan 3 anaknya dari Mbak Hamidah ini juga ya, itu ke orang tua dari suami pertama korban yang ada di wilayah Kampar. Nah, suaminya Mbak Hamidah ini beralasan pulang untuk menenangkan pikirannya. Jadi pada waktu itu daripada dia kepikiran Mbak Hamidah hilang gak ketemu-ketemu, padahal dia bohong ya. Emang pinter sekali nih suaminya Mbak Hamidah ini untuk acting seperti itu. Nah, akhirnya pulanglah suami Mbak Hamidah ke Bukit Tinggi, ke kampung daerahnya. Keluarga Mbak Hamidah ini, adik korban, pada waktu itu juga sangat resah karena kakaknya ini kan gak kembali-kembali ya teman-teman. Kakaknya ini masih hilang, bahkan adiknya ini sampai ke bawah mimpi. Kakaknya ini minta dibantu untuk kelahiran anaknya. Pada waktu itu kan kakaknya sedang hamil 6 bulan teman-teman. Nah, karena kecurigaan dan juga mimpi dari adik Mbak Hamidah, satu keluarga dari Mbak Hamidah pun datang ke rumah kontrakan yang disewa oleh suami istri itu tadi. Setelah sampai di sana, satu keluarga ini heran. Jadi di depan rumahnya ini ada bekas galian. Persis di ujung terasnya ini ya, ada bekas galian. Saat datang ke rumah korban ini kan sudah tidak ada orang pada waktu itu. Hanya ada pekerjanya yang biasa dengan suaminya. Pekerjanya ini bernama Junaidi teman-teman. Nah, akhirnya Junaidi ceritalah tentang kronologi bagaimana dia diminta untuk membuat septic tank oleh suami korban. Nah, pada waktu itu setelah keluarganya ini sampai di situ juga ada bau menyengat ya dari lubang galian itu. Karena Junaidi juga sudah menjelaskan kronologinya, akhirnya keluarganya beserta melaporkan ke kepolisian, menggalilah lubang tersebut. Dan ternyata memang benar, korban yang ada di dalam itu adalah Mbak Siti Hamidah yang masih hamil 6 bulan. Setelah dicek ya teman-teman, adiknya ini, adik dari korban, Mbak Siti Hamidah itu menuturkan bahwa dia ini tidak menemukan cincin yang biasa digunakan oleh kakaknya ini ya teman-teman. Jadi pada waktu itu kecurigaan ini, cincin yang tidak digunakan akhirnya merembetlah ke rumah korban. Cincinnya nggak ada, perhiasannya tidak ada, motor, ponsel dan lain sebagainya, harta yang berharga itu sudah tidak ada teman-teman. Jadi semua harta benda yang dimiliki oleh Mbak Hamidah itu dibawa oleh suaminya ke Bukit Tinggi ini ya. Akhirnya langsunglah bahwa terungkap suaminya ini seharusnya menjadi tersangka. Tetapi suaminya sudah kabur ke Bukit Tinggi itu tadi ya teman-teman. Akhirnya menjadi buronan. Dan parahnya suaminya ini memfitnah istrinya Mbak Hamidah itu pergi bersama laki-laki lain pada waktu itu. Setelah suaminya menjadi buronan, memang agak lama teman-teman penangkapannya karena pelaku ini berpindah-pindah tempat terus. Jadi pada waktu itu karena pelaku ini sudah merasa bahwa aksinya ini sudah ketahuan, dia akhirnya kabur dari kampung halamannya di Sumatera Barat itu ya ke Jakarta pada waktu itu. Setelah di Jakarta, karena dia merasa bahwa dirinya sudah terlacak lagi oleh pihak kepolisian, dia lari lagi lah ke daerah Jawa Tengah teman-teman. Pada waktu itu dia bersembunyi di daerah Rembang Pati. Di situ dia sudah merasa terlacak lagi, pindah lagi ke teman-teman ke daerah Nganjuk Jawa Timur, dan akhirnya tertangkaplah pelaku ini di Nganjuk Jawa Timur. Dan alhamdulillah bisa ditangkap setelah kabur 14 hari. Pada waktu itu sudah menjadi buronan teman-teman.
Dan ini suaminya yang saya garis bawahi, ini memang pintar bersandiwara. Pada waktu itu dia berhasil membuat keluarganya bahwa dia bukan pelakunya. Saya bukan pelakunya. Saya ikut mencari kok. Saya juga bingung kenapa istri saya kabur. Nah, itu pelaku ini sangat-sangat pintar sekali bersandiwara menyembunyikan perbuatan jahatnya. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.